Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 4 Maret 2022 merupakan Jumat sesudah Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Gabriela Jessica, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan.
yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuslah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah anak yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang,
mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Rahasia berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Ada seorang teman yang sangat rajin berpuasa setiap Senin. Dia mengatakan merasakan sukacita dan pengendalian diri yang menjadi semakin baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Tentu itulah buah-buah dari suatu hal yang sangat positif yang ditekuni oleh teman tersebut. Lantas bagaimana dengan saya dan mungkin teman-teman yang lain yang oleh satu dan lain hal tidak menekuni berpuasa seperti teman saya tadi? Melalui bacaan hari ini, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel yang walaupun sudah sering berpuasa, tetapi dalam berpuasa mereka masih melakukan pelanggaran dengan berbantahan dan berkelahi, menekan pekerja, melakukan kelaliman. Tuhan menghendaki dengan berpuasa kita membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan roti bagi yang lapar, memberi tumpangan kepada orang miskin yang tidak punya rumah, dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Ternyata selain berpuasa fisik dengan menahan nafsu makan dan minum, kita diajak untuk bertindak nyata dengan membagikan kasih, semakin peduli dan berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Mengutip surat Gembala Prapaskah 2022 dari Bapak Kardinal, kita semua diajak untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Itulah puasa yang dikehendaki Tuhan. Artinya, dengan meneladani Yesus yang sambil berkeliling dengan berbuat baik, kita diajak untuk boleh berpuasa setiap hari. Dengan tuntunan dan mengandalkan Yesus, kita pasti bisa. Marilah berdoa. Bapa, kami adalah manusia yang rapuh. Berilah kami kepekaan untuk melihat kelemahan, pelanggaran dan dosa kami, sehingga melalui penyesalan, tobat dan perbaikan diri kami, boleh semakin taat dalam melaksanakan kehendak-Mu. Kami percaya hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Amin.